semuanya, pernah nggak sih teman-teman dengar istilah cloud computing atau komputasi awan? Nah, ini bukan soal awan di langit ya teman-teman, tetapi tentang cara kita untuk menyimpan dan juga mengelola data di dunia digital tanpa harus punya server sendiri. Yuk kita bahas apa itu cloud computing. Nah, jadi intinya cloud computing ini tentunya kayak seperti kita menyewa tempat dan juga tenaga komputer lewat internet. Nah, kalau dulu kita tuh harus punya komputer besar untuk menyimpan data dan juga jalanin aplikasi, tentunya di zaman sekarang itu kita cukup pakai layanan cloud seperti Google Drive, AWS, atau Azure. Nah, dimana kita bisa memakai aplikasi itu tinggal sesuaiin aja dengan kebutuhan kita, apakah kita akan menyimpan data, jalanin aplikasi, atau bahkan bikin website sendiri. Tentunya semuanya bisa dilakukan dengan jarak jauh. Nah, teman-teman, terdapat 3 jenis layanan utama di cloud. Yang pertama ada SaaS atau Software as a Service. Contohnya seperti Gmail yang kita bisa pakai aplikasi ini saja. Yang kedua yaitu PaaS atau Platform as a Service. Ini itu cocok dibuat untuk developer yang mau bikin aplikasi tanpa ribet urus server. Dan yang terakhir yaitu IaaS atau Infrastructure as a Service, di mana di sini kita bisa menyewa infrastruktur seperti IT, CPU, RAM, dan juga storage virtual. Nah, dari segi penggunaannya, cloud ini juga punya beberapa model nih teman-teman. Yang pertama ada public cloud yang biasanya dipakai siapa saja. Contohnya seperti Google Drive dan juga Adobe Cloud. Ada juga private cloud di mana ini biasanya dipakai untuk perusahaan yang memiliki kebutuhan internal yang digunakan bertujuan untuk mengamankan datanya. Dan yang terakhir atau yang paling fleksibel yaitu hybrid cloud, di mana ini digunakan perusahaan besar yang butuh keamanan tinggi tapi juga fleksibilitas tinggi, karena ini merupakan gabungan dari dua-dua yang tadi aku sudah sebutkan tadi. Terus kenapa sih teman-teman bisa mikir kenapa computing cloud ini sangat populer? Nah, tentunya karena ini praktis dan juga hemat biaya. Kita tentunya nggak perlu beli perangkat mahal. Biaya aksesnya itu bisa diakses di mana saja dan juga kapasitasnya bisa kita sesuaikan. Mau kita tambah atau kurangin itu tinggal diklik aja. Tapi tentunya walaupun ada manfaatnya, tentunya ada tantangannya juga, misalnya seperti resiko keamanan data, ketergantungan sama koneksi internet, dan kadang susah pindah dari satu penyedia cloud ke lainnya. Nah, intinya cloud computing ini dapat membuat hidup digital ini lebih efisien dan juga fleksibel. Mulai dari nyimpen data, ngedit video, sampai ngatur bisnis, semuanya bisa dilakukan di mana saja dan juga kapan saja. Jadi kalau misalnya teman-teman ini sering pakai Google Drive atau Netflix, selamat, kamu itu atau teman-teman sudah menjadi pengguna cloud computing. Sekian materi dari saya, terima kasih.